Pada awal abad ke-19, bumi pertiwi di tanah Jawa bergolak hebat. Perang besar yang dipimpin oleh seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, meletus melawan kekuasaan kolonial Belanda. Perang ini, yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro, berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga 1830. Semangat perlawanan membara di dada para pejuang pribumi, mempertahankan sejengkal tanah air dari cengkeraman penjajah. Pangeran Diponegoro, dengan harisma dan keberaniannya, berhasil mengumpulkan banyak pengikut setia dari berbagai lapisan masyarakat. Para ulama, bangsawan, petani, hingga rakyat jelata bersatu padu di bawah panjinya. Mereka bertempur dengan gigih, menggunakan taktik gerilya yang merepotkan pasukan Belanda yang lebih modern persenjataannya. Tanah Jawa menjadi saksi bisu pertempuran sengit yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Di antara para pengikut setia Pangeran Diponegoro, terdapat 2 sosok yang sangat dihormati karena kedalaman ilmu dan kesetiaannya. Yang pertama adalah Ki Zakaria II, seorang ulama karismatik yang menjadi penasihat spiritual sang pangeran. Beliau dikenal dengan panggilan Eyang Jugo. Yang kedua adalah Raden Mas Iman Sudjono, seorang bangsawan yang juga bertugas sebagai salah satu senopati perang, kelak dikenal sebagai Eyang Sujo. Keduanya bahu-membahu mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, takdir berkata lain. Kekuatan militer Belanda yang unggul, ditambah dengan strategi licik dan politik pecah belah, perlahan-lahan berhasil memukul mundur pasukan Diponegoro. Satu persatu benteng pertahanan jatuh, dan ruang gerak sang pangeran semakin terbatas. Puncak dari kekalahan ini terjadi pada tahun 1830 ketika Pangeran Diponegoro ditangkap melalui sebuah perundingan jebakan di Magelang. Penangkapan Pangeran Diponegoro menjadi pukulan telak bagi perjuangan rakyat Jawa. Perang besar itu pun berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda. Perlawanan fisik berskala besar meredup, namun semangat juang para pengikutnya tidak serta-merta padam. Mereka kini menghadapi babak baru yang penuh ketidakpastian dan ancaman dari pihak penjajah yang berkuasa penuh. Berakhirnya Perang Diponegoro menandai dimulainya babak perburuan besar-besaran oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap sisa-sisa pengikut setia sang pangeran. Mereka dianggap sebagai ancaman laten yang dapat memicu pemberontakan baru. Nama-nama para pejuang, ulama, dan bangsawan yang pernah berada di lingkaran Pangeran Diponegoro masuk dalam daftar pencarian orang. Hukuman berat menanti bagi siapa saja yang tertangkap. Eyang Jugo dan Eyang Sujo termasuk dalam daftar orang yang paling dicari oleh Belanda. Kesetiaan mereka kepada Pangeran Diponegoro dan peran penting mereka selama perang menjadikan keduanya target utama. Menyadari bahaya yang mengancam jiwa mereka dan para pengikut lainnya, keputusan sulit harus diambil. Melanjutkan perlawanan secara terbuka bukan lagi pilihan yang bijaksana dalam kondisi terjepit seperti itu. Untuk menghindari penangkapan dan penyiksaan, serta untuk menyelamatkan sisa-sisa pengikut yang masih setia, Eyang Jugo dan Eyang Sujo memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka di Jawa Tengah. Mereka memilih jalan pengasingan, sebuah pelarian panjang menuju wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Belanda. Keputusan ini diambil bukan karena keputusasaan, melainkan sebagai strategi untuk bertahan hidup dan mungkin melanjutkan perjuangan dalam bentuk yang berbeda. Rencana pelarian disusun dengan sangat rahasia. Hanya orang-orang terdekat dan paling dipercaya yang mengetahui tujuan mereka. Perpisahan dengan sanak saudara dan tanah tumpah darah terasa begitu berat. Namun tekad untuk menjaga api perjuangan dan ajaran spiritual tetap menyala lebih kuat. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan jalan dan perlindungan selama niat mereka lurus. Dengan persiapan seadanya dan berbekal keyakinan yang kuat, Eyang Jugo, Eyang Sujo, beserta rombongan kecil pengikut yang terdiri dari beberapa keluarga setia, memulai perjalanan mereka. Mereka bergerak diam-diam di malam hari, menghindari jalan-jalan utama, menyusuri hutan dan pegunungan, menjauh dari pusat-pusat keramaian yang diawasi ketat oleh mata-mata Belanda. Perjalanan menuju timur Pulau Jawa bukanlah perkara mudah. Rombongan kecil Eyang Jugo dan Eyang Sujo harus menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Mereka berjalan kaki menembus hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki perbukitan terjal. Siang hari mereka seringkali bersembunyi di tempat-tempat terpencil, dan baru melanjutkan perjalanan ketika malam tiba untuk menghindari patroli Belanda.
Bekal makanan dan minuman sangat terbatas. Mereka harus bertahan hidup dengan apa yang bisa ditemukan di alam, seperti umbi-umbian hutan dan air dari mata air pegunungan. Kondisi fisik yang lelah dan terkadang sakit menjadi ujian tersendiri. Namun, semangat kebersamaan dan kepemimpinan Eyang Jugo serta Eyang Sujo mampu menjaga moral rombongan tetap tinggi. Doa dan zikir senantiasa dipanjatkan memohon perlindungan Allah. Eyang Jugo, dengan ketenangan dan kedalaman spiritualnya, selalu memberikan nasihat dan kekuatan batin kepada rombongan. Beliau mengingatkan bahwa ujian ini adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah, dan kesabaran serta ketawakalan adalah kunci untuk melewatinya. Sementara itu, Eyang Sujo, dengan pengalaman militernya, mengatur strategi perjalanan agar tetap aman dan efisien, mencari jalur-jalur tersembunyi dan memastikan keamanan rombongan. Berbulan-bulan lamanya mereka berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak ke arah timur. Mereka melewati berbagai wilayah, bertemu dengan penduduk desa yang kadang kala memberikan bantuan secara diam-diam. Namun lebih sering mereka harus menjaga kerahasiaan identitas demi keselamatan bersama. Setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, sampailah mereka di sebuah kawasan pegunungan di wilayah Jawa Timur. Udara di tempat itu terasa sejuk. Alamnya masih sangat asri, dan suasananya begitu tenang dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan jangkauan langsung pasukan Belanda, tempat ini memberikan harapan baru bagi rombongan yang telah lama hidup dalam pelarian. Kawasan yang mereka temukan adalah lereng sebuah gunung yang tampak menjulang tenang, diselimuti hutan lebat yang masih perawan. Suara gemericik air dari aliran sungai kecil dan kicauan burung liar menjadi simfoni alam yang menenteramkan jiwa. Berbeda dengan suasana perang dan pengejaran yang selama ini mereka alami, tempat ini menawarkan kedamaian yang luar biasa. Gunung inilah yang di kemudian hari dikenal luas dengan nama Gunung Kawi. Eyang juga merasakan adanya energi spiritual yang kuat di tempat ini. Udara yang bersih dan suasana yang hening sangat mendukung untuk kegiatan ibadah, tafakur, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beliau merasa bahwa Allah telah membimbing mereka hingga sampai ke tempat ini, sebuah tempat yang dijanjikan untuk memulai lembaran hidup baru yang lebih tenang dan fokus pada pengabdian spiritual. Eyang Sujo pun setuju dengan penilaian Eyang Jugo. Dari sudut pandang keamanan, lokasi ini sangat strategis. Terpencil, sulit dijangkau, dan dikelilingi benteng alam berupa hutan lebat dan perbukitan. Risiko ditemukan oleh pasukan Belanda sangat kecil di sini. Tempat ini ideal untuk membangun komunitas baru yang aman dan damai, jauh dari konflik duniawi. Setelah berdiskusi dan bermusyawarah, Eyang Jugo, Eyang Sujo, dan seluruh anggota rombongan sepakat untuk menetap di lereng gunung tersebut. Mereka merasa inilah tempat peristirahatan terakhir setelah perjalanan panjang yang penuh derita. Rasa syukur dipanjatkan kepada Allah atas petunjuk dan perlindungannya, hingga mereka menemukan tempat yang begitu diberkahi ini. Keputusan telah bulat. Mereka tidak akan melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi. Di lereng Gunung Kawi inilah mereka akan membangun kembali kehidupan, merajut harapan baru, dan mengabdikan sisa hidup mereka untuk beribadah dan menyebarkan ajaran kebaikan. Tempat ini akan menjadi saksi bisu babak baru dalam perjuangan Eyang Jugo dan Eyang Sujo, sebuah perjuangan spiritual di tengah kedamaian alam. Dengan semangat baru dan harapan yang membuncah, Eyang Jugo, Eyang Sujo, dan para pengikutnya memulai pekerjaan berat, membuka lahan di tengah hutan lebat Gunung Kawi. Istilahnya adalah babat alas. Mereka bekerja sama, bahu-membahu, menebangi pohon-pohon besar, membersihkan semak belukar, dan meratakan tanah untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan bercocok tanam. Pekerjaan ini tidak ringan. Mereka hanya menggunakan peralatan sederhana yang dibawa atau dibuat sendiri dari bahan-bahan alam sekitar. Namun, semangat gotong royong dan kebersamaan membuat pekerjaan seberat apapun terasa lebih ringan. Eyang Jugo dan Eyang Sujo tidak segan-segan turun tangan langsung, memberikan contoh dan semangat kepada para pengikutnya. Secara bertahap, kawasan hutan itu mulai berubah wujud. Gubuk-gubuk sederhana dari kayu dan bambu mulai berdiri, membentuk sebuah perkampungan kecil. Sebuah bangunan yang lebih besar didirikan di tengah pemukiman, difungsikan sebagai langgar atau mushola, tempat mereka melaksanakan ibadah berjamaah, mengaji,
dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Tempat ibadah ini menjadi pusat spiritual komunitas baru tersebut. Selain membangun tempat tinggal dan tempat ibadah, mereka juga mulai membuka lahan pertanian. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi gaga, padi lahan kering, jagung, singkong, dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterampilan bercocok tanam yang dimiliki sebagian anggota rombongan sangat berguna untuk memastikan kelangsungan hidup komunitas di tempat terpencil itu. Kehidupan baru di lereng Gunung Kawi mulai terbentuk. Meskipun sederhana, suasana kekeluargaan dan kebersamaan sangat terasa. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam sekitar, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah. Pemukiman yang mereka rintis ini menjadi cikal bakal Dusun Wonosari, nama yang menyiratkan asal-usulnya dari membuka hutan. Wono berarti hutan, Sari berarti inti atau indah. Keberadaan komunitas baru yang dipimpin oleh Eyang Jugo dan Eyang Sujo di lereng Gunung Kawi lambat laun terdengar oleh masyarakat dusun-dusun kecil lain yang terpencar di sekitar gunung tersebut. Mereka tertarik dengan harisma dan kebijaksanaan kedua tokoh pendatang ini. Banyak penduduk sekitar yang kemudian datang berkunjung untuk bersilaturahmi atau meminta nasihat. Eyang Jugo, dengan kedalaman ilmu agama dan sifatnya yang welas asih, dengan cepat menjadi figur spiritual yang sangat dihormati. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang tata cara beribadah yang benar sesuai syariat Islam, tetapi juga memberikan bimbingan rohani, menenangkan hati yang gelisah, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan hidup yang dihadapi masyarakat. Banyak orang merasa damai dan tercerahkan setelah mendapat wejangan darinya. Selain bimbingan spiritual, Eyang Jugo juga dikenal memiliki kemampuan pengobatan tradisional. Dengan pengetahuannya tentang tanaman obat yang tumbuh di sekitar Gunung Kawi dan doa-doa yang dipanjatkannya, beliau sering membantu menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita penduduk. Kebaikan hati dan kemampuannya ini semakin menambah rasa hormat dan cinta masyarakat kepadanya. Sementara itu, Eyang Sujo, dengan latar belakang kebangsawanan dan pengalamannya sebagai senopati, berperan dalam menata kehidupan sosial kemasyarakatan di pemukiman baru tersebut. Beliau membantu mengatur tata kelola dusun, menjaga keamanan, dan menjalin hubungan baik dengan dusun-dusun tetangga. Kewibawaan dan jiwa kepemimpinannya memberikan rasa aman dan keteraturan bagi komunitas. Duet kepemimpinan Eyang Jugo dan Eyang Sujo berjalan sangat harmonis. Yang satu fokus pada pembinaan spiritual dan keagamaan, yang lain pada urusan sosial kemasyarakatan. Keduanya saling melengkapi, menjadikan pemukiman di lereng Gunung Kawi sebagai tempat yang damai, tentram, dan religius. Mereka berhasil mengubah pelarian menjadi sebuah pengabdian baru kepada masyarakat dan Allah. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun dilalui dengan penuh kedamaian dan pengabdian di lereng Gunung Kawi. Eyang Jugo dan Eyang Sujo semakin menua, namun semangat mereka untuk membimbing umat tidak pernah surut. Pemukiman yang mereka rintis semakin berkembang, dan ajaran kebaikan yang mereka sebarkan semakin mengakar di hati masyarakat sekitar. Takdir kehidupan memiliki batasnya. Pada tahun 1871 Masehi, Eyang Jugo, Kiai Zakaria II, sang guru spiritual yang bijaksana, dipanggil menghadap Sang Halik. Beliau wafat dalam usia lanjut, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Gunung Kawi dan sekitarnya. Kehilangan sosok panutan yang begitu alim dan welas asih sangat dirasakan oleh semua orang yang pernah mengenalnya. Sesuai dengan wasiatnya atau kesepakatan bersama, jenazah Eyang Jugo dimakamkan di kompleks pemukiman yang telah ia rintis bersama Eyang Sujo. Upacara pemakamannya dihadiri oleh banyak orang yang datang dari berbagai penjuru untuk memberikan penghormatan terakhir. Makamnya segera menjadi tempat yang sering diziarahi oleh mereka yang ingin mengenang jasa-jasanya dan mendoakannya. 5 tahun kemudian, pada tahun 1876 Masehi, sang sahabat seperjuangan, Eyang Sujo, Raden Mas Iman Sudjono, menyusul berpulang ke Rahmatullah. Beliau wafat dalam ketenangan, setelah menyaksikan komunitas yang ia bangun bersama Eyang Jugo tumbuh dan berkembang. Kesedihan kembali menyelimuti Gunung Kawi atas wafatnya tokoh berwibawa yang telah banyak berjasa ini. Jenazah Eyang Sujo dimakamkan tepat di samping makam Eyang Jugo, sebagai simbol persahabatan dan perjuangan bersama mereka hingga akhir hayat. Kedua makam ini kemudian menjadi pusat dari kompleks pesarean, pemakaman, yang kelak menjadi sangat terkenal.
Kepergian kedua tokoh ini menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan langsung, namun mewariskan peninggalan spiritual yang abadi. Makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo tidak lantas dilupakan seiring berjalannya waktu. Justru sebaliknya, tempat peristirahatan terakhir kedua tokoh ini semakin dikenal luas dan dianggap sebagai tempat keramat yang penuh berkah. Masyarakat dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk berziarah, mendoakan kedua almarhum, dan mencari ketenangan batin. Kepercayaan bahwa berdoa di dekat makam orang saleh akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah membuat pesarian ini ramai dikunjungi. Warisan utama mereka adalah semangat perjuangan yang bertransformasi menjadi perjuangan spiritual dan pengabdian kepada masyarakat. Seiring waktu, berkembang pula berbagai cerita dan kepercayaan di kalangan masyarakat mengenai kekuatan spiritual di sekitar makam tersebut. Beberapa peziarah datang dengan harapan khusus terkait urusan duniawi, seperti kelancaran rezeki atau kesuksesan usaha. Fenomena ini menjadikan pesarian Gunung Kawi dikenal tidak hanya sebagai tempat ziarah religius, tetapi juga sebagai tempat yang dikaitkan dengan harapan akan keberuntungan material, meskipun hal ini terkadang menyimpang dari ajaran murni Eyang Jugo dan Eyang Sujo yang lebih menekankan pada kesalehan dan ketakwaan. Kisah perjalanan hidup Eyang Jugo dan Eyang Sujo mengandung pelajaran moral yang sangat berharga. Pertama, tentang keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah dalam menghadapi cobaan seberat apapun. Pelarian mereka bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari bentuk pengabdian yang baru. Kedua, kisah ini mengajarkan tentang arti persahabatan sejati dan kerjasama dalam mencapai tujuan mulia, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan harmonis antara Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Ketiga, tentang pentingnya mencari ridho Allah melalui pengabdian kepada sesama dan penyebaran nilai-nilai kebaikan. Warisan terbesar dari Eyang Jugo dan Eyang Sujo bukanlah sekadar makam fisik, melainkan teladan tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh integritas, kesabaran, dan keikhlasan. Mereka menunjukkan bahwa kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari jabatan atau kekuasaan duniawi, tetapi dari kedalaman spiritual, kebijaksanaan, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Mengenang kisah mereka adalah mengenang semangat perjuangan yang tak pernah padam, baik di medan perang maupun di medan kehidupan spiritual, demi mencari keridaan ilahi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.